Ibu Pertiwi memanggil, belajar di Pro 2 RRI. Cuma di 92,1 MHz, suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di Pro 2 RRI. Halo, assalamualaikum Pak. Iya Pak, betul Pak. Joji Pak dari RRI Pro 2. Iya Pak. Jadi kan ya Pak, kita hari ini untuk guru keliling. Oh baik Pak, iya. Bapak sekarang posisi di mana Pak? Oh ya udah, boleh. Kita ketemu di sana ya Pak ya. Iya Pak, sebentar ini kita jalan dari kantor. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, sahabat kreatif, kita ketemu lagi untuk hari ini di program Guru Keliling. Seperti biasa, hari ini Joji akan ketemu dengan salah satu guru dan nanti kita akan ketemu juga dengan salah satu murid untuk proses belajar mengajar untuk adik kita yang hari ini bernama Mukjizat Ilahi. Wah, namanya bagus banget ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit juga dengan Pak gurunya. Gimana serunya hari ini? Ikutin perjalanan kita terus untuk di RRI Pro 2 FM Guru Keliling. Yuk! Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Sahabat kreatif, seperti yang sudah Joji sampaikan tadi, kita akan ketemu dengan salah seorang guru untuk program Guru Keliling hari ini. Dan Joji sudah bersama Pak Ahmad. Betul. Nah Pak Ahmad, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Pak ya? Sehat. Oke. Ya. Nah Pak, hari ini kan seperti yang biasanya kita akan mengunjungi salah satu murid. Nama murid kita siapa Pak? Jabar itunya panggilannya, Panggilan tapi sehari-harinya ininya Jabar. Mukjizat Ilahi. Nama lengkapnya Mukjizat Ilahi, Ya. tapi panggilan sehari-harinya Jabar. Jabar, ya. Ini kelas berapa teman kita Kelas Pak? 3 sekarang. Kelas 3 SD? Ya, Dan kelas memang 3 dari kelas 1 Ya. sudah ketemu sama Pak Ya, Ahmad. dengan saya sendiri. Nah, kalau bisa dikasih tahu sedikit Pak ke sahabat kreatif, adik kita ini kebutuhan khususnya apa Pak? Kalau Jabar ini sebenarnya untuk masuk SD sudah telat karena dia sudah umur 12 tahun. Oh, si Jabar ini umur 12 tahun? Ya, sekarang Oke. berarti sudah sekitar 14 tahun ya. Nah, karena telat, jadi kita masukkan ke kelas 1 aja dulu. Oke. Rencananya kalau memang anak ini mempunyai kemampuan yang cukup, itu akan diakselerasikan, jadi Oke. dipercepat Ya, ya. seperti itu. Nah, ketunaan yang dihadapi oleh Jabar itu ganda. Ganda, oke. Ya, yaitu ada tunadaksa, Tunadaksa, tunawicara, tunawicara, ya, dengan tunawicara itu. tunadaksa dan tunawicara Ya. Nah, oke. Sahabat kreatif, kita akan ngobrol nanti, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita udah sampai nih Pak di depan rumah adik kita Jabar dan dia sudah menunggu di depan. Langsung aja kita sapa. Halo Jabar, assalamualaikum Ibu. Hai. Ayo. Tuh. Orangnya ceria kelihatannya Iya, Pak ya. ceria memang. banget ya. Kayaknya udah siap nih nyambut kedatangan kita. Kalau- Ayo kita duduk dulu aja nanti silakan, ngobrol-ngobrol lagi silakan. ya Pak. Baik sahabat kreatif, sekarang Joji dan Pak Ahmad sudah berada di rumah Jabar atau nama lengkapnya adalah Mukjizat Ilahi ya Pak ya. Ini ketika pertama kali kita laporkan ke kantor bahwa nama adik kita adalah Mukjizat Ilahi, atasan bilang wah namanya bagus banget karena memang jarang namanya seperti ini ya Pak ya. Oke, Pak Ahmad, tadi kita udah ngobrol sedikit kalau adik Jabar ini ada 2 ketunaan. Kemudian dia juga sekarang ini berumur 14 tahun ya. 14 tahun, betul. Sekarang ada di kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Dan sudah dari kelas 1 Bapak bertemu dengan Jabar. Jabar. Kalau selama pandemi proses belajar gimana Pak?
Pandemi proses belajarnya itu adalah daring. Daring ya? Ya juga diseligi dengan luring. Oh, tetap ada itu juga. Ada luringnya karena kan kami juga menyadari kalau anak yang berkebutuhan khusus juga harus diajar secara langsung. Kalau Iya. secara daring saja kadang-kadang ya kurang begitu Maksimal ya. seperti itu. Kalau luringnya sendiri berapa lama Pak pertemuan Kalau dalam satu luring minggu? sendiri kita ditargetkan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi kalau ditanya terakhir kapan kali Bapak ketemu dengan Jabar? Kemarin bertemu waktu kena COVID. Siapanya? Ini Oh, Jabarnya sempat Ya, terpapar virus juga. Oh, oke. Tapi udah sehat ya? ya udah sehat. Mantap. Nah, hari ini yang mau kita berikan kepada Jabar tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit nih sahabat kreatif. Akan ada treatment semacam massage ya Pak ya, yang akan diberikan kepada adik kita Jabar. Dan tadi ditanya ini sebenarnya bukan termasuk materi dalam pembelajaran, tapi ini ya jenis perawatan juga kalau barangkali ya dari sekolah untuk murid-murid tertentu. Nah, kalau untuk massage ini Pak, apakah hanya kepada Jabar dilakukan atau ada murid lain juga yang mendapatkan hal yang sama? Ya, bukan hanya pada Jabar saja sebenarnya, ada juga murid-murid yang lain. Ada murid-murid yang lain. Tapi juga itu tergantung dari persetujuan dari orang tua. Oh, tetap ada persetujuan dari orang Ya, tua juga. kalau tidak ada orang tua tidak setuju, ya kami tidak memaksa. Oke. Nah, seperti Jabar ini saya juga harus meminta persetujuan dulu dari orang tuanya, bolehkah Dini? Boleh. Karena saya sendiri sebenarnya untuk massage belajar secara otodidak. Otodidak. Oke. Ya. Baik. Nah, seperti apa sahabat kreatif massage yang akan diberikan oleh Pak Ahmad kepada adik kita Jabar? Jabar sudah siap ya? Ini sudah mandi belum? Udah. Udah mandi. Udah sarapan belum? Udah. Udah sarapan. Sarapan apa? Udah. Sarapan apa, Bu? Minum teh. Oh, minum teh. Udah siap ya? Untuk belajar hari ini ya? Oke, Pak Ahmad silakan untuk melakukan treatment kepada Jabar. Dan sahabat kreatif kita akan saksikan untuk yang mungkin saat ini mendengarkan lewat siaran kami di 92,10 ataupun streaming audio. Barangkali kan mungkin akan membayangkan ya kira-kira apa yang terjadi nih antara Pak Ahmad dengan adik kita Jabar. Nanti mungkin Pak Ahmad bisa sedikit menarasikan apa yang sedang dilakukan kepada Jabar supaya teman-teman kita dengar dan tahu nih, oh bisa membayangkan paling tidak ya. Nah, tetap dengerin terus dan tonton terus Belajar di RRI Guru Keliling. Baik, saya akan menerangkan tentang massage kepada Jabar. Jabar ini adalah tunadaksa dengan kondisi kaki, pergelangan kaki, tangan itu kaku sekali. Jadi untuk memperlancar proses pembelajaran itu maka saya akan memberikan pijatan-pijatan untuk merelaksasikan tangan, terutama tangan ya, tangan sehingga nanti dalam proses pembelajaran nanti akan bisa lancar. Yang pertama saya akan memasas yaitu adalah pergelangan tangan bagian atas. Nah, pergelangan tangan bagian atas saya di sini akan memijat secara perlahan pada otot tendon, yaitu dari siku menuju ke arah atas. Sakit. Ini ototnya sudah agak kaku karena kalau tidak dipijat seperti ini maka otot akan tetap menjadi kaku sehingga akan mengganggu proses pembelajaran nanti. Pemijatan ini dilakukan selama kurang lebih 1 menit dan dipijat dengan perlahan-lahan, tidak perlu terlalu keras. Kemudian setelah pijatan dari siku ke atas, maka pijatan pada lengan bagian atas ke bawah. Sakit, keras. Pijatan yang dilakukan ini pun sama
kurang lebih 1 menit dan dilakukan sesuai dengan kondisi anak. Kalau memang anak ada rangsangan yang ini, maka pijatan itu harus dikurangi. Nah, ini sakit. Oke. Oke. Kemudian pijatannya kita arahkan naik turun di antara siku bagian atas dan lengan bagian bawah. Sakit ya. Apabila ini sudah selesai, maka kita akan memberikan pijatan pada siku bagian bawah. Pijatan seperti biasa, jadi tidak terlalu keras, dan andaikan anak sudah merasa kesakitan, maka pijatannya kita tekanannya kita kurangi. Oh, keras. Oh, keras. Ini agak kaku sekali ya, kelihatan. Nah, ada rangsangan. Apabila sudah 1 menit, maka kita pindah pada pergelangan tangan menuju ke atas. Ada rasa ya? Iya. Pelan-pelan ya. Kemudian apabila sudah selesai, maka kita pijat pada punggung telapak tangan. Kemudian kita pijatkan pada bagian muka telapak tangan. Sakit. Nah, sakit ya. Rasa sakit ya, pelan-pelan ya. Sakit ya. Rasanya Jebar? Iya. Oh iya. Sebenarnya untuk Jabar sendiri sebelum masa COVID
sudah mulai ada kemajuan, tapi karena ada COVID, belajarnya di rumah dan saya sendiri kurang begitu instan untuk kunjungan ke rumah, sehingga ada sedikit kemunduran. Oke, kita pijat jari-jarinya. Sakit ya? Lama tidak dimasas ya, jadi sakit. Pelan-pelan. Pak Ahmad udah pelan ini, ya. Nanti sama Mama ya, dipijat lagi ya, Ma, dipijat lah Ma. Nah, supaya otot-ototnya tidak terlalu kaku. Nah, dan juga Jabar harus rajin untuk memijat sendiri, ya. Oke. Nah, kan kena. Apabila sudah selesai, maka kita pijat-pijat lagi dari telapak tangan sampai ke pangkal lengan. Sakit ya? Kaku nih. Kaku ya? Pelan-pelan. Baik, itu saja dari saya proses pemijatannya, dan nanti kita langsung belajar NPK ya. Baik sahabat kreatif, tadi kita sudah saksikan bersama dan dengar juga ya proses istilahnya masas ya Pak Ahmad ya, yang dilakukan oleh Bapak ke adik kita Jabar. Nah ini menarik sih, mungkin barangkali ini yang memang membedakan antara sekolah pada umumnya dengan sekolah luar biasa. Ada beberapa hal yang memang dilakukan oleh pihak sekolah atau guru yang diberikan kepada murid-murid tertentu yang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini Jabar adalah termasuk salah satu murid yang dirasakan perlu untuk mendapatkan treatment masas ini ya Pak ya. Ya. Nah ini tadi menarik juga Pak. Pak Ahmad bilang bahwa Bapak belajar masas ini otodidak. Ya. Otodidak dari mana Pak? Dari video YouTube? Pertama dari video YouTube, juga dari buku-buku. Dari buku-buku Ya. juga. Tapi kalau kita bicara treatment ini, apakah memang ini komitmen sekolah untuk memberikan atau inisiatif dari Pak Ahmad sendiri? Itu kalau ini ada dari komitmen sekolah juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak ABK, dan juga itu juga kreativitas dari gurunya itu sendiri. Oh, oke. Karena kami sebagai guru pendidik perguruan khusus, siswa perguruan khusus itu perlu sekali adanya kreativitas. Inovasi. Iya, inovasinya. Inovasi-inovasi yang dilakukan ya. Nah, Pak Ahmad waktu belajar ini itu butuh waktu berapa lama, Pak? Saya selama belajar itu sejak tahun 2014. Pertama kali belajar masas ini? Ya. 2014. Ya. Kemudian baru mulai mempraktekkan ke murid? Baru ke murid itu ketika ada siswa tunadaksa yang sekarang sudah lulus dan sudah kuliah di Umrah. Oh gitu. Ya. Tapi maksudnya pertama kali belajar itu 2014. Ya. Pertama kali mengaplikasikan itu ke murid di tahun yang sama atau di tahun Di tahun berikutnya 2015. 2015. Jadi kurang lebih 1 tahun lah kita Ya. bilangnya untuk belajar ini Pak ya. Dan kalau sekarang kita bicara pandemi mungkin tidak begitu cocok ya. Tapi maksudnya ketika tidak ada wabah corona, nah masas yang diberikan kepada Jabar atau teman-teman yang lain ini biasanya dilakukan berapa lama sekali Pak?
Itu biasanya 1 minggu sekali. Jadi Satu tidak minggu tidak sekali. setiap hari, tidak 1 minggu Satu sekali. minggu Ya. sekali dilakukan massage kepada satu anak. Ya. Kalau di sekolah Bapak ada berapa anak yang Bapak lakukan treatment seperti Kalau ini? di saya itu ada 3 anak, yang 2 itu adalah autis. Oke. Ah, 2 itu yang, autis, yang autis, satunya satu tunadaksa. Jabar. Oh, tunadaksa ya. Oke. Gimana Jabar rasanya? Enak? Enak ya? Terakhir di massage kapan ini Pak si Jabar? Itu waktu sebelum kena COVID inilah, 3 bulan yang lalu. Sekitar 3 bulan yang Ya. lalu. Dan berarti tadi Bapak juga jelaskan bahwa ini sudah terasa kaku sekali ya Pak kaku. ya. Kalau di Bapak apa sih yang dirasakan sehingga bisa bilang, oh ini kaku nih? Ini kelihatan sekali dari otot tendonnya itu agak keras. Oh, Tidak tendonnya lentur. keras ya. Jadi udah kelihatan sekali kalau ini udah pasti juga kalau otot tendonnya kaku itu pasti anak juga akan merasakan juga. Ya, dia akan bereaksi Ya, juga ya bereaksi, Pak ya. Dan ini memang ada pengaruhnya dengan proses belajar mengajar yang akan Ya. dilakukan. Contohnya kalau pengaruhnya itu adalah memegang pensil, Alat tulis, betul alat sekali. tulis ya, alat tulis. Pertama kalau masih kaku dia akan megang juga agak susah. Susah betul. Nah, begitu sudah ada dimasas dengan rutin, ada kelenturan, mungkin untuk megang masih ada peningkatan. Nah, tapi sudah ya tidak Ya. sekaku yang sebelumnya lah gitu ya, Ya. Pak ya. Oke, Jabar, sudah siap untuk belajar? Iya. Siap ya. Dia ini kalau Bapak ingat ya, tahu kan Bapak pasti kenal Jabar dulu dari kelas 1 ya, Pak ya. Gimana dengan matematika? Untuk matematika ini sebenarnya cukup lumayan. Cukup lumayan. Ya, cukup cepat untuk menangkap. Dan untuk Jabar sendiri saya lebih melatih pada olah berpikirnya Olah berpikir. daripada menulis. Menulis, gitu kan. oke. Kalau untuk menulis kita sambil lalu saja karena mengingat kondisi umurnya. Iya, betul. Usianya betul. gitu. Nah, kita akan lanjut lagi nih Pak ya. Berikutnya adalah pelajaran matematika yang akan Pak Ahmad berikan kepada Jabar. Sahabat kreatif, kita akan lanjut lagi menyaksikan dan mendengarkan proses belajar mengajar antara Pak Ahmad dengan adik kita Jabar. Hari ini yang akan dipelajari adalah matematika. Detailnya seperti apa? Dengerin terus Guru Keliling tetap di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Baik Jabar, hari ini kita harus semangat ya. Belajar matematika. Tidak boleh malas kalau belajar. Kita harus semangat ya. Kemarin kita sudah belajar matematika tentang perjumlahan satuan. Sekarang kita belajar perjumlahan puluhan. Nah, ya. Sama Mama sudah belajar belum? Wah, udah ya, hebat. Nah, sekarang Pak Ahmad ajarkan dulu ya tentang perjumlahan. Nah, ini ada alatnya ini. Ya, alatnya sederhana ya. Nah. Mudah-mudahan belajar Jabar belajar perjumlahan ini bisa nanti ya diterapkan ya. Dan juga kalau sudah belajar harus diulang lagi. Belajar sama Mama. Mah, belajar Mah. Tak boleh malas-malas. Kalau yang namanya anak yang malas bukan anak yang hebat. Nah, Jabar kan anak hebat kan? Oke, yuk. Kita belajar perjumlahan tidak menyimpan dulu ya. Nah, kalau Jabar sudah bisa perjumlahan tidak menyimpan, nanti kita belajar lagi perjumlahan yang menyimpan. Ya. Nah, ini ada Pak Ahmad langsung ya. Nah, ini ada angka berapa ini? 12. Pak Ahmad pasang sini ya. Nah, 12. Ini angka berapa ini? 3. Oke, 13. Nah, sekarang kalau 13 ditambah 12 sama dengan berapa? 2. Hah? 25. Ya, nah, 25. Oke. Ya. 2. Ini 2. 2 sama 5. Oke. Ya. Sip tos. Wah, hebat dong. Jadi kalau umpamanya 13 tambah 12 pasti
25. Bagaimana caranya? 3 dulu sama 2 nih. Ya kan? 3 tambah 2 berapa? 5. 1 tambah 1 berapa? 2. Jadi 25. Oke, kita lanjut ya. Hebatlah Jabar nih. Ternyata sudah bisa ya. Nah, sekarang Pak Ahmad ada 15 ditambah 20. Berapa? Berapa? 3, 5. Suaranya dong. 35. Kalau orang yang belajarnya semangat, suaranya harus jelas, ya. Tak boleh. 25. Keluarkan suaranya. Seperti itu ya. 35 ya. Oke. 3 sama 5. Oke. Ya. Tos lagi. Sakit tak? Lanjut. Lanjut. Oke ya, lanjut. Nah. Sekarang kita Pak Ahmad ada angka 28 ditambah angka 21. Nah, berapa? Hitung. Berapa? 8 tambah 1 berapa? 2 tambah 2? 4. Oke, jadi 49. Ya, 49. Ya, berapa? 44. 49. Suaranya. Ya. Jadi suaranya harus dikeluarkan supaya ini bisa berlatih. 49 ya. Walaupun Jabar belajar matematika, tapi juga suaranya harus dilatih supaya orang lain pun dengar jelas, ya. Kalau umpamanya 28 tambah 21, nah, orang dengar tidak? Tidak. Apa? Tapi kalau jawabannya langsung 28 tambah 21, 49. Pelan nggak apa-apa, ya. Yang penting benar, suaranya jelas. Itu, ya. Oke. Sekarang coba Pak Ahmad satu lagi ya, nyoba ya. Setelah itu kita belajar MTK menyimpan. Ya. Oke. Ini ada 22. Ya. Kemudian ada 17. Nah. Berapa yo? 17 tambah 22. Belakangnya dulu. Berapa? Oke, 39 tos.
Weh, mau jatuh. Pak Ahmad ini ya. 39. Mana ini 39? Nah, cari dulu. Oh iya ini. Oke. 39. 9-nya mana ini? Wah. Oh, ini dia 9-nya. Oke, 9. 39. Oke, ternyata Jabar masih ingat ya. Perjumlahan tidak menyimpan. Sekarang kalau menyimpan, bagaimana caranya? Yuk kita belajar yuk. Nah, contoh yang kecil dulu lah. Puluhan yang kecil ya, jangan yang besar-besar. Misalkan ada angka 12. Ditambah berapa ya? Ditambah berapa ya? Oh, ditambah 18 saja lah. 18. Berapa Jabar? Hah? 2 ditambah 8 ditambah 2 berapa? 10. Kalau 10 kan 1 sama 0 ya. Ini namanya 10 ya, 10. Mana yang harus ditaruh dulu angkanya? Yang di belakang. Angka belakang berarti 0. Sini taruh. Simpan di sini. Ininya dikantongin sama Jabar. Ada 1 ini tabungan. Oke? Sekarang 1 tambah 1 berapa? 2. Ada simpanan? Berapa jadinya? 2 tambah 1? 3. Oke, 3 ya. Mana angka 3 nih? Tadi udah dipakai ya. Oh, ini nih. Jadi 30. Ya, 30. Ya, itu cara menyimpan. Ya. Nah, sekarang kita angkanya ya agak sulit ya. Angkanya agak sulit. Berapa ya? Oh, 15. 15 nih? 15 kan? Oke, 15 taruh sini. Ditambah berapa? Ditambah berapa tambahnya? 17 saja ya. Oke, 17. Sip. Berapa? Yang belakang dulu yang kita jumlahkan. 7 tambah 5 berapa? 7 di otak, 5 di tangan. Ayo hitung. 7 8 9 10 11 2. Oke, 12. Kalau 12 kan angkanya 1 sama 2. Yang dipakai mana dulu? Yang di belakang dulu. Nah, belakang ditempatkan di sini. 2. Simpan 1 di sini. 1. Oke. 1 tambah 1. Tuh ada simpanan. 3 jadinya. Oke, jadi 17 ditambah 15 sama dengan 32. Ya. Oke, 32. Paham Jabar? Oke, nanti belajar yang giat sama Mama ya. Mama, belajar ya. Oke? Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti dilanjut sama Mama ya belajarnya ya. Nanti Pak Ahmad kasih PR. Yuk. Salam lagi kompak. Oke, semangat belajarnya. Terima kasih. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar.
Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Nah, sahabat kreatif udah kita saksikan, udah kita dengar juga tadi proses belajar matematika. Ya Pak ya, untuk Ahmad ini saya agak kaget sebenarnya. Kenapa? Karena bilangan yang digunakan tadi lumayan ya, 17 tambah 15. Karena biasanya yang kita temui mungkin bilangannya lebih ke satuan, bukan belasan, apalagi sampai penyebelahan nilai yang puluhan. Mungkin biasanya kayak 3 tambah 6 berapa, 9. Tapi Jabar sendiri ya seperti Bapak bilang agak lumayan matematikanya Pak ya. Selain matematika Pak, kalau Bapak lihat Jabar ini punya potensi kalau di akademik ini pelajaran apa yang dia suka atau dia kuasai lah istilahnya. Kalau untuk Jabar nih. Untuk Jabar sendiri, untuk pelajaran yang lain yaitu bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan dia agak semangat juga. Nah, sekarang sudah mulai pada tahap belajar membaca satu kata ya. Satu kata. Sudah belajar membaca satu kata. Ya. Misalkan situ Jabar pergi ke pasar. Biasanya kan satu kalimat ini paling satu kata dulu. Ya, seperti itu. Satu kata. Nanti kalau sudah bisa baru 2 kata. Gitu. Jabar. Tadi Abang lihat, Kakak lihat Jabar tos sama Pak Ahmad. Mau juga dong tos. Oh, saking semangatnya sampai terjatuh. Sahabat kreatif ini memang menyenangkan sekali ya. Jabar seneng nggak didatangin Pak Guru? Seneng nggak? Iya. Gitu. Kalau laki-laki suaranya harus gede, ya harus lantang, harus tengah, laki gitu ya. Nah ini Pak, kalau bicara tentang perkembangan dari Jabar sendiri, menurut Bapak gimana sejauh ini perkembangan Jabar untuk proses belajar? Ya kalau untuk proses belajar perkembangannya sih cukup lumayan lah ya, karena mengingat usianya kan. Dia sudah bisa mencerna apa yang disampaikan oleh gurunya. Walaupun sih untuk penerimaannya harus pelan-pelan, tidak bisa sekaligus. Betul. Itu. Ya tapi yang jelas dia itu punya semangat sekali untuk belajar. Punya semangat Pak ya? Semangat karena merasa agak tertinggal gitu kan. Dan memang itu satu hal yang penting ya Pak ya. Kalau muridnya sendiri tidak semangat, gurunya pun akan susah. Itulah. Tapi Jabar semangat, mantap loh, keren. Bagus. Pak, ini kita undang ini ya, ibu dari atau orang tua dari Jabar untuk ngobrol sama kita. Silakan Ibu. Nah, ini sahabat kreatif orang tua dari Jabar, orang tua yang hebat ya. Nah, sahabat kreatif, sekarang bersama kita sudah ada orang tua dari Jabar. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Salmawati. Ibu Salmawati. Ibu Salma lah panggilannya sehari-hari. Ibu Salma, kalau boleh saya tahu tentang Jabar, ini Jabar anak Ibu yang keberapa atau dari berapa bersaudara? Dia 6 beradik. 6 beradik. Jabar ini Paling kecil. paling kecil. Wah, anak bungsu rupanya. Ibu, sedikit mungkin kita bercerita tentang Jabar Ibu ya. Kalau boleh saya tahu, dari kapan Ibu tahu kalau Jabar ini berkebutuhan khusus, Bu? Setahu kami tuh sekitar di umur setahun. Setahun? Iya. Di usia setahunan ya? Iya, Waktu itu apa yang menjadi, yang Ibu lihat dia spesial gitu? Apa? Iya, dia sama anak-anak yang lain tak sama gitu kan. Ya kami tengok perkembangannya semakin hari tak ada tidak terlalu berkembang gitu. Lalu apa yang Ibu lakukan waktu itu? Waktu itu kami berusaha untuk bawa terapi Ya, okay. sekalian minum obat herbal. Waktu itu obat herbal. Iya. Kalau Jabar kakak-kakaknya atau abang-abangnya semuanya baik-baik saja ya? Normal. Cuman Jabar loh yang spesial loh. Ya, harus tetap semangat. Nah ini Bu, kalau kita ngomongin tentang sekarang kan masih pandemi ya, udah dari tahun 2020, anak-anak harus belajar di rumah.
apa yang ibu rasakan, kendala-kendala apa di Jabar yang ibu alami begitu? Iya, Jabar nih agak kesulitan sih belajarnya kalau di rumah kan. Habis kalau beda sama guru sama ibunya Orang sendiri tua ya. Kalau orang tuanya nanti ngajar paling-paling cuma sebentar, udah loh mak, nanti dulu lagi. Oh, dari dianya? Iya. Oh. Nanti dipaksa kalau ya Betul. namanya Nggak gini bisa dipaksa. Iya, nggak bisa dipaksa. Kalau ada guru gitu kan Ya. enak juga. Ya. Dia mau dengar. Kalau di rumah nih, ibu yang ngajarin Jabar, ibu yang ngajarin Jabar Iya. ya? Biasanya berapa lama dia bertahan untuk bisa fokus belajar? Setengah jam. Setengah jam itu udah lama? Ngapa? Apa cuma setengah jam? Hah? Tapi kalau di sekolah Pak? Kalau di sekolah bisa 1 jam. Bisa 1 jam loh, sama Pak gurunya bisa 1 jam, sama Mama cuma setengah jam. Karena emang susah juga Bu ya. Iya. Jangankan orang apa seperti Jabar yang biasanya juga dipaksa pasti Iya, nggak masuk. percuma gitu Iya. kan, diajarin juga nggak masuk ya Pak ya, Iya. kalau udah dipaksain. Kalau aktivitas Bu, aktivitas Jabar di rumah selain belajar Dia apa? biasa sih kalau pagi jalan, sore jalan-jalan. Sama siapa? Sendiri. Sendiri? Jalan kemana? Jalan-jalan aja kompleks cari ini, ya. cari angin ya, cari angin ya. Kalau aktivitas main gitu Bu? Dia kalau ada kawan ngajak main dia Oh, tetap mau main. main ya. Tapi kalau misalnya kayak jalan itu Bu, yang Ibu bilang tadi, Iya. pagi dia jalan, Iya. sore dia jalan, Iya. dia izin atau memang Ibu udah Dia tahu? ngomong. Oh, dia Iya, ngomong dulu. ngomong dia. Bilangnya apa Bu? Bilang mak mau jalan dulu. Mau jalan Ya, dulu? Coba pergilah. Enggak khawatir Bu? Enggak sih. Enggak ya? Iya. Karena lingkungan sini juga aman Iya, ya? karena kan sini semua udah pada Ya udah kenal ya. Jadi udah tahu Jabar tuh adanya Ibu Iya. Salma Iya. ya. Wah, suka jalan-jalan loh sahabat kreatif lo, traveling nanti ya. Kalau Ibu lihat nih perkembangan Jabar selama di rumah, selama pandemi seperti apa Bu? Untuk dalam belajarnya, apakah memang karena pandemi jadi akhirnya kemampuannya menurun? Atau tetap ada kemajuan tapi tidak banyak atau seperti apa? Iya, gitulah yang kami bilang tadi kan. Apa kalau sama orang tua sendiri belajarnya Sebentar. sebentar ya. aja. Dia Biasa manja nih, dia tahu Iya. anak bungsu kan. Jadi diturutin pasti ya. Dia ketawa. Kalau Jabar sama yang lain, maksudnya sama anggota keluarga yang lain, apakah hanya ibu yang ngajarin dia atau yang lain juga bantu? kadang kakak dia kalau ada waktu Ah, ya gitu diajak Tetap juga ngajarin juga ya. diajar Tapi paling nyaman kayaknya di rumah sama ibu mungkin. iya Sama ibu paling nyamannya. Nah ini Bu, tadi kan juga saya lihat Pak Ahmad melakukan treatment massage ke Iya. Jabar. Apakah ini ibu lakukan juga di rumah? iya biasa kami juga lakukan di rumah habis bapak suruh kan semua untuk Kemudian ibu belajarnya dari mana? nengok Pak Ahmad Oh, melihat apa yang dilakukan Pak Ahmad, Iya. kemudian di Ikut, ini ya diterapkan iya. kepada Jabar ya. Karena memang ini lumayan penting ya Pak ya. Iya, penting Kalau sekali. istilahnya untuk motoriknya, Iya. untuk pergerakannya supaya dia lancar. Kalau udah tidak kaku kan belajarnya juga enak, aktivitas sehari-hari juga Iya. enak ya. Oke, ini suka ini kayaknya nyaman banget jadi pijit nih. Boleh gantian nggak Bang? Mau dipijit juga loh Abang nih. Bu, sedikit Bu, tanggapan Ibu deh tentang program belajar di RRI menurut Ibu seperti apa? Untuk edisi guru keliling kita datengin Jabar bawa Pak Guru. sebetulnya bagus sih Wah. kalau ada itu kan Iya. tapi kalau bisa belajar lewat RRI sekarang ada ya Iya, iya, betul. tapi Betul, kalau betul, bisa betul. kalau memang masih Iya, pandemi Iya, masih pandemi. Tapi ini sebentar lagi kayaknya udah ada apa ya? Angin-angin segar nih Pak. Akan dilaksanakan tatap muka ya dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan ya. Ini bukan hanya orang tua tapi guru juga mungkin kan lebih senang ya Pak ya. Kalau ketemu tatap muka, apalagi murid-murid Iya. ketemu sama guru, ketemu sama teman-teman. Teman-teman. Ini pasti satu hal yang ditunggu. Udah nggak sabar ya? Hah? Pengen ketemu teman-teman ya? Teman-temannya siapa namanya di sekolah? apa nak Siva, Siva. sama siapa lagi Siapa lagi? Kaila. Kaila. Wah, ini kalau Bapak dapat informasi terbaru kalau bicara untuk tatap muka kapan Pak di waktu dekat? Itu yang terbaru kemarin terus apa dari Pak Gubernur masih belum mengizinkan. Masih belum ya? Mengizinkan. Oh. Tapi apa dari kepala sekolah, pokoknya nanti kita kalau sudah ada izin dari Pak Gubernur, ya kita akan melaksanakan tatap muka. Tatap muka. Ya. Oke, kayaknya itu aja sahabat kreatif ya proses untuk belajar di RRI di Guru Keliling hari ini bersama Pak Ahmad dan Jabar. Ibu sekali lagi terima kasih sudah menyambut kehadiran kami. Jabar tetap semangat belajarnya ya. Bisa jadi anak hebat ya nanti ya. Jadi anak pintar ya. Jangan males kalau belajar sama Pak Guru 1 jam, sama Ibu juga 1 jam biar cepat pinter ya.
Oke, sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat terus. Pak Ahmad, ini akhir perjumpaan kita. Jabar, boleh dadah-dadah dulu kita ke kamera. Dah. Telah kamu ikuti Ibu Pertiwi memanggil, belajar di Pro 2 RRI. Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas.